Corner. 98.5 FM Apridio The Meaning Station. Selamat sore Apmenia, selamat sore Semarang, selamat sore Indonesia, dan selamat sore dunia. Karena hari ini kita akan berbicara dengan narasumber dari Jerman, sengaja kita hadirkan. Dia adalah diaspora Indonesia di Jerman. Ada Ika Dewi, Ika Jaster sekarang ya. Oke, ini ada sahabat lama yang saya sengaja hadirkan di special moment 21 April 2021 ini merupakan Hari Kartini, di mana kita bersama-sama, jika tidak ada Kartini mungkin emansipasi wanita di Indonesia tidak seperti sekarang ini. So, hari ini kita mengangkat satu topik inspirasi Kartini era kini. Salah satunya adalah beliau sangat aktif masih mengurusi segala sesuatu di Indonesia walaupun ada di Jerman. Dan kita tahu ini yang sangat luar biasa adalah orfansia. Ini sesuatu yang akan kita minta diperjelas oleh Mbak Eka. Wajahnya tetap cantik, lama tidak ketemu, karena memang Pilates menjadi satu pilihan senam yang dilakukan. Mbak Eka, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Akhirnya kita ketemu setelah 9 tahun. 9 tahun lamanya. Baik, Eka, ini satu yang sangat luar biasa. Hari ini Eka memberikan satu waktu kepada Apmenia dan juga Indonesia bahkan ya, yang sedang mendengarkan siaran ini, baik itu lewat live streaming apridio.id, lewat radio on 98.5 FM atau Instagram live Apridio SMG. Nah, Eka bisa sedikit cerita nih, seperti apa sih kegiatan sekarang setelah dari Indonesia kemudian hijrah ke Jerman, sudah berkeluarga ya, sudah ada si kecil, sekarang umur berapa Justin? Yonatan sekarang umur 4 tahun, nanti Juli 5 tahun. Oh, sudah oke. Sudah pintar ngomong, sudah komplainnya udah jelas. Kayak emaknya ya. Nah, Eka ini selain ibu rumah tangga, Eka punya banyak aktivitas ya. Owner dan trainer dari Eka Pilates, kita tahu di situ ada webnya yang bisa ditonton juga di www.eka/pilates.eu ya, di situ bisa. Oke, kemudian pendiri dan pelaksana dari Orfansia. Apa sih Orfansia ini, Eka? Ya, Orfansia itu kepanjangan dari orphans, kependekan dari dua kata orphans dan juga Indonesia. Jadi orphans di sini kita tahu dalam bahasa Inggris yaitu yatim piatu, kemudian IA diambil dari akhiran nama negara Indonesia. Jadi memang dikhususkan untuk membantu anak yatim piatu di Indonesia. Tetapi kita tidak hanya sekarang semata-mata untuk yatim piatu, tapi juga nantinya pengembangan ke anak cacat mungkin gitu kan, disable gitu. Terus kemudian juga sekarang selama pandemi banyak ibu-ibu juga yang suaminya kehilangan pekerjaan, kita akan pelan-pelan mengarah ke sana. Jadi pertama kita kan harus punya poin dulu mana yang dibantu ya kan, yaitu pendidikan anak-anak pada umumnya. Kemudian subsidi silang siapa yang mampu untuk membantu yang tidak mampu. Jadi saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi di sini, untuk peduli terutama tentang pengembangan pendidikan di Indonesia. Gitu. Dan keberuntungan saya berada di Jerman, tentunya Orfansia akan memberikan banyak inspirasi pendidikan Eropa untuk kita tampilkan di Indonesia. Kalau semuanya bisa dilakukan, kenapa tidak? Kita kan belajar yang positif, kita cari yang positif gitu. Tidak mengkritik pendidikan yang sudah ada di Indonesia, tetapi kita menambahkan nilai-nilai apa yang bisa kita kembangkan dari Eropa dibawa ke Indonesia. Oleh-olehnya ilmu, oleh-olehnya ide positif, oleh-olehnya pengembangan seperti itu. Jadi ini berawal dari cerita pribadi saya sebagai anak yang yatim piatu juga. Mama sudah meninggal waktu saya masih kecil, umur 10 tahun. Kemudian papa meninggal waktu saya sudah 24 tahun, sebelum diwisuda. Jadi itu juga pengorbanan. Nah, kemudian
rohnya Orvansia ini diambil dari jalan hidup saya yang penuh lika-liku. Kalau diceritakan ini talk show kita nggak cukup. Nggak cukup waktunya. Iya. Harus punya episode lain. Jadi memang di sini concern pendidikan, karena saya yakin pendidikan ini akan membantu saya untuk bisa berdiri pada kaki saya sendiri tanpa harus saya minta-minta pada orang. Kemudian saya bisa membawa diri, mengangkat keluarga saya, membantu adik-adik saya. Itu semua waktu saya kecil saya pikirannya cuman saya mau kuliah. Oh, Pikirnya kuliah. Mungkin ada yang tidak sependapat. Kuliah tidak menjamin keberhasilan. Ya memang benar gitu. Tetapi itu bukan masalah kuliahnya, tapi masalah ilmunya, masalah pendidikannya, bahwa kita harus terus belajar untuk menimba ilmu, untuk mengakses informasi, dan dengan kita belajar, kita dipertemukan dengan orang-orang pembelajar, dengan orang-orang yang sukses. Seperti saya dulu juga penyiar, seperti Mbak Shanti di Radio Smart FM, ketemu dengan orang-orang sukses, belajar dengan orang-orang sukses, dan akhirnya itu yang mengembangkan networking. Jadi dulu buat saya kuliah itu mission impossible, because I don't have the money. As you know, universitas di Indonesia sangat mahal. Saya tidak punya uang untuk itu. Papa saya hanya bilang, nak, adik kamu 2, papa hanya bisa menyekolahkan kamu sampai SMA. Tapi kamu harus kuliah, nak. Cari biaya sendiri. Ya? Waktu saya kecil, lah gimana sih, Pak? Ya kan? Seperti itu. Jadi, tapi kemiskinan, keterbatasan biaya ini membuat saya kreatif. Itu tadi. Jadi terus kemudian saya menyusun strategi. Jadi waktu saya kecil ini otak saya sudah banyak ide-idenya gitu. Oke, gimana saya harus bisa kuliah? Tapi saya nggak punya uang. Oke, nggak apa-apa. Sabar dulu, step by step. Belajar bahasa Inggris dulu. Karena apa, saya yakin dengan saya belajar bahasa Inggris, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada hanya mengandalkan ijazah SMA misalnya kan. Karena memang kan saya cuma lulusan SMIP kan. Nah, kemudian inilah yang menjadi benang merah dari program bahasanya Orvansia. Dan ternyata alhamdulillah, puji Tuhan, berkat doa semua, sambutan ide lahirnya Orvansia ini diterima oleh banyak pihak, juga oleh teman-teman saya. Jadi guru-guru, bule-bule itu teman-teman saya semuanya, yang secara ikhlas, yang secara sukarela tidak dibayar untuk membantu anak-anak Indonesia. Gitu. Nah, kemudian ketika saya sharing dengan teman-teman lain, ternyata ada teman yang dari Peru, saya mau ngajarin bahasa Spanyol. Teman saya yang di Taiwan, saya mau ngajarin bahasa Mandarin. Nah, ya kan? Jadi bidang ilmu Orvansia. Jadi tetap stay tune di Orvansia karena nanti banyak bidang ilmu. Kemudian juga ada pembelajaran seperti belajar menjahit, kemudian pengembangan yang lain kan untuk ibu-ibu yang saat ini suaminya banyak di PHK. Jadi memang goalnya untuk membantu anak yatim karena mereka ini memang butuh bantuan kita, ya kan? Iya, baik. Secara titik, tetapi kita akan bisa kembangkan ke siapapun yang membutuhkan bantuan. Ya, Eka luar biasa ya. Dari titik berangkat pengalaman pribadi yang memang itu harus membutuhkan perjuangan untuk mencapai sesuatu. Orvansia sendiri kapan Eka mendirikan itu? Kapan saya melahirkannya? Semuanya dilahirkan. Itu lahir tanggalnya 12 Desember lalu. Baru aja, jadi kita ini belum 4 bulan, Mbak. Baru mungkin ya, umurnya baru 4 bulan. Nanti Desember ini genap 1 tahun. Jadi saya punya ide ini, kemudian saya langsung telepon teman-teman di Indonesia, semua WhatsApp call saya, yang sahabat-sahabat saya punya ide ini, ayo siapa yang mau ikutan. Semuanya positif. Tetapi kalau untuk tim kayaknya susah, karena ini non-profit organization, jadi kendalanya adalah, dan saya uniknya di Orvansia ini tidak ada zero operational cost. Jadi seperti saya pribadi juga nggak dibayar, tim teman-teman lain, juga, tim wakaf, adik-adik juga saya mintain tolong gitu kan. Nah ini yang susah karena dan unik menurut saya, karena di Indonesia mayoritas Islam, tetapi makna dari ikhlas, makna dari lillahi ta'ala ini yang agak harus dicolek-colek lagi. Karena untuk bekerja secara profesional dengan kualitas profesional, gak dibayar, nah ini challenge.
Itu yang masih sulit. Tetapi insya Allah kita dipertemukan dengan orang-orang yang ikhlas, dengan orang-orang yang berdedikasi tinggi, yang semata-mata memang tujuannya untuk berbagi dan to give back, untuk menolong. Dan itu yang challenge buat kami. Tapi ini nggak mengurangi semangat kita untuk maju. Oke, baik. Eka, ini kan di Jerman ya, kemudian teman-teman tadi dari Peru, kemudian dan lain-lain sebagainya. Seperti apa nih teknisnya? Dan kenapa Eka pengen banget untuk anak-anak yatim piatu di Indonesia itu maju, dan terutama di pendidikannya? Ya, itu kayak panggilan hati ya, ketika saya melihat mahasiswa Indonesia misalnya, mahasiswa Indonesia di Jerman, itu saya langsung deketin mereka. Dek, dari Indonesia ya, katanya gitu. Kenapa milih Jerman? Kenapa? Karena saya tahu gitu loh, untuk misalnya contoh di Jerman, kita itu modalnya nggak hanya bahasa Inggris, kita harus punya modal bahasa lain, yaitu bahasa Jerman. Ya, apalagi kalau mengenyam pendidikan yang boleh dibilang murah, ya kan, gratis gitu kan, harus bisa bahasa Jerman. Makanya buat saya melihat orang Indonesia yang berhasil di sini, setidaknya mereka lolos dan bisa lulus kuliah, buat saya itu luar biasa. Buat saya itu juga suatu obat. Ketika saya males-malesan, kita kan namanya manusia ada ya, males-malesan. Up and down ya, betul. Up and down semangatnya gitu. Nah itu harus kita take a break. Kita lihat mereka, oh ya, mereka itu harus kerja juga, mereka itu harus belajar juga loh di sini, itu nggak mudah gitu kan. Dan mereka fighting beneran gitu, karena mereka bilang kalau saya di Indonesia hanya lulus SMA, saya nggak punya apa-apa Mbak Eka. Tapi kalau saya di Jerman, saya bisa sambil kerja, saya bisa punya wohnung, punya apartemen sendiri. Itu sudah, saya itu suatu pribadi yang menurut mereka itu sudah sukses. Nah itu yang membuat saya berhasil, dan saya ingin misalnya dari keluarga saya, keponakan saya, ayo semua sekolah di Jerman, ayo, karena apa? Ketika kamu balik ke Indonesia, posisimu tuh udah jauh lebih baik dibanding yang lain, ya kan? Dan pekerjaan itu udah akan menuntutimu, bukannya kamu cari, kamu dicari, gitu. Karena kualitas pendidikan internasional di Jerman memang sudah tidak diragukan lagi, gitu kan? Dan saya sangat ingin, saya tahu memang karena keterbatasan biaya, bahkan orang Indonesia, nggak mungkin saya sukses. Makanya saya tampil mau kasih lihat, hey, saya juga yatim piatu loh. Hey, saya ini bukan orang kaya, gitu loh. Tapi saya bisa berada di Jerman, saya punya warung pilates sendiri, saya nggak kerja sama orang, saya buka sendiri, gitu. Dan saya fighting sendiri. Untuk Orvansia pun juga kalau mau jalan ya harus dikerjain sendiri. Kalau enggak ya capek ya begadang, karena apalagi kita kan beda 6 jam ya. Di Indonesia sudah duluan, di Jerman masih pagi, seperti sekarang ini masih jam 10 pagi, di sana sudah sore. Kalau saya mau kerja yang harus mengikuti orang Indonesia, saya harus begadang. Biar saya kena jamnya pagi di Indonesia, gitu loh. Kalau ada acara wakaf itu saya juga nggak bisa tidur, saya begadang. Biar di Indonesia ngikutin jam paginya Indonesia. Misalnya kalau ada mau ngomong sama siapa atau ingin bekerja sesuai dengan yang cepat selesai di jamnya Indonesia. Kalau nggak, kalau saya tunda, oh nanti abis ngantar anak, wah kelar, Indonesia sudah malam, kita masih siang, ya kan? Itu challenge. Betul. Ya. Dan saya pengen keberadaan saya ini menjadi contoh konkret bahwa there is nothing that impossible. You can do it. You can do it. Whatever you want, whatever you dream of, you can do it. Tapi kuncinya harus ada kemauan, harus ada kerja keras. Dan itu seperti saya bisa kuliah itu tidak hanya semata-mata saya memohon pada Tuhan, Tuhan kasih saya mukjizat, saya mau kuliah, saya mau kuliah. Tuhan nggak akan kasih nih kuliah buat kamu langsung dibawa ke universitas, tidak. Tetapi saya harus banyak jalurnya, ketemu orang, building networking, ya kan? Yang menurut saya penting adalah communication, networking, bahasa. Karena kita dengan networking akhirnya kita kenal, kita tahu ada opportunity, kemudian kita diberikan opportunity itu. Nah, ketika opportunity itu datang, bisakah kita mengisi itu? Nah, itu yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum opportunity itu datang. Jadi, opportunity datang, quality juga ada. Itu baru klop. Ya.
Baik Eka, ini tidak lepas dari self values tentu saja ya. Kalau boleh tahu, apa sih values dari Eka sendiri secara pribadi? Secara pribadi menjadi orang yang pembelajar, terus humble. Saya selalu ingat pesan almarhum Papa, ilmu padi semakin berisi semakin menunduk, semakin humble, kemudian semakin lihat orang yang di belakang kita, bahwa banyak orang-orang di sana yang lebih susah daripada kita. Ketika kita merasa, oh ada kesedihan, oh kenapa saya diambil mama saya ketika saya masih sangat membutuhkan beliau gitu kan. Tuhan kasih karena kita mampu. Gitu. Dan saya sangat bersyukur sekali saat ini, meskipun Tuhan ambil mama saya, Tuhan ambil papa saya, Tuhan kasih kehidupan yang tidak mudah. jadi mau nangis mengingat masa kecil yang susah, tetapi saya bersyukur semua itu memang Tuhan berikan karena ada untuk biar saya kuat, biar saya punya fighting. Dan ternyata Tuhan mempersiapkan saya untuk ke medan perang yang lebih konkret, yaitu Jerman. Jerman itu tidak mudah loh, tidak mudah. Orang-orangnya tidak mudah, culture-nya juga, tetapi I love it now. Setelah 5 tahun, 6 tahun, saya sudah kayak orang Jerman sekarang. Maksudnya tetap menjadi pribadi orang Indonesia, tapi cara berpikir udah Jerman gitu. Awalnya memang sulit, tetapi alhamdulillah itu. Jadi harus selalu dan seperti juga jangan lupa dari mana kita berasal. Kita harus terus berbagi, kita harus selalu menolong. Be cheerful. Mungkin di tempat lain, oh kalau mau bantu yatim tuh harus yang sedih-sedih, harus nampakin yang aduh biar orang iba. Jangan, harus nampakin yang bahagia, karena kebahagiaan itu membawa keberkahan. Kalau kita sedih, murung, nanti rezeki sulit. Jadi sesedihan apapun itu harus bersyukur. Dan ini yang, iya betul. Dan ini yang selalu nampak di wajahmu dari dulu sampai sekarang ya Eka ya. Jadi tidak pernah terlihat, tidak pernah terlihat di balik itu ternyata kamu punya perjuangan yang cukup fighting ketika masa kecil. Mungkin sekarang air matanya sudah kering kayaknya Mbak. Waktu masa kecil itu kerjaannya nangis terus pokoknya. Nangis terus. Baik, Eka. Titik mana sih yang memantik kamu akhirnya meloncat sampai setinggi ini? Masih ingat? Ketika ya itu tadi, ketika mungkin di keluarga di challenge gitu kan. Misalnya karena saya kan juga besar di keluarga campuran mama Chinese, papa Jawa, kan. Kemudian juga jadi dari kecil sudah berbeda gitu. Nah, saya ingin membuktikan pelan-pelan, bukannya saya ketika saya ada masalah, saya tidak membenci itu, gitu kan. Saya juga pernah punya ibu tiri yang seperti di sinetron juga pernah. Kemudian itu ingin membuktikan, tetapi tidak membuktikan secara kesombongan ya, gitu. Ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa saya bisa, gitu. Karena saya mau. Saya ingin membahagiakan diri saya, ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan teman-teman, ingin membahagiakan semua yang saya bisa bahagiakan di Indonesia. Intinya seperti berbagi kebahagiaan, berbagi inspirasi. Makanya saya juga sebisa mungkin apa yang bisa saya share misalnya di Instagram itu tidak semata-mata hanya berpose, tetapi ada ilmu di sana. Tidak semata-mata pamer, itu bukan saya. Jadi saya nggak perlu branded tas, saya nggak perlu baju yang branded buat saya. Dan Jerman itu sangat merubah saya, gitu. Karena di Jerman meskipun orang kaya, dokter, profesor, penampilannya itu super luar biasa. Kita itu malu jadinya. Ya ampun, kita ini juga siapa gitu ya. Tapi sok-sokan, pakai tas bermerek, pakai ini, tapi otaknya nggak ada. Malu dong. Gitu. Nah. Kemudian respect di Jerman itu rata-rata ateis, tetapi sangat menghormati orang lain, sangat ramah.
kemudian sangat menjaga kebersihan. Halo Indonesia, kebersihan sebagian daripada iman, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak adik, ya kan. Tetapi kenapa Indonesia kotor, gitu loh, ya kan? Nah itu sendiri. Sedangkan di sini kita kan nggak pakai istilah agama kan, tetapi tidak ada yang membuang sampah. Kemudian disiplin tinggi, kemudian juga peraturan itu sudah mendarah daging. Jadi nggak ada di sini yang seperti di lalu lintas banyak polisi, itu nggak ada, Mbak. Di bis, di kereta yang tarik-tarik bis nggak ada. Kemudian di sini disediakan kayak perpustakaan di jalan gitu ya, banyak pilihan buku. Nggak ada yang petugasnya. Kalau di Indonesia dikasih buku nggak dibalik, norek, ya kan, hilang kabeh. Atau dicoret-coret gitu ya. Oke, jadi ini culture ini juga penting banget ya, Eka ya, sehingga mungkin salah satu yang sekarang membuat Eka menjadi pribadi yang kuat. Dan setahun yang lalu, tepatnya Desember, sebelum Desember ya nanti ya, ini membuat Orfansia ini menjadi sesuatu yang dipersembahkan untuk Indonesia. Nah kuncinya Eka, apakah berbagi itu kita harus memiliki sesuatu dulu atau seperti apa menurut Eka? Kalau misalnya kita nggak punya duit, kita nggak punya apa-apa, terus gimana gitu loh? Iya, banyak juga ini tergelitik dari awalnya ketika Orfansia lahir. Kok sekarang baru bikin katanya gitu kan? Nanti sulit loh, nggak ada yang donasi katanya gitu. Soalnya pandemi ini semuanya kehilangan pekerjaan gitu kan? Nanti nggak ada yang bantu kamu katanya gitu, karena pada nggak punya duit di Indonesia katanya gitu kan? Aku bilang, wah, buat aku ini challenge malah, ya kan? Buat aku masa pandemi, masa sulit ini harusnya menjadi semakin banyak nih organisasi-organisasi sosial, gitu. Karena beribadah itu tidak hanya dengan uang. Seperti kita di Orfansia dan teman-teman bule saya, mereka sudah mewujudkan mereka beribadah dengan ilmu. Ya kan, mereka beribadah dengan waktu, mereka menyisihkan loh waktu itu, meskipun hanya 1 jam, 2 jam dalam sebulan, ya kan. Kemudian kalau kita nggak punya waktu, aduh kita sibuk, aduh ngurusin anak yatim boro-boro, ya kan, nggak punya duit, nggak punya waktu, aduh semuanya nggak punya, ya kan. Tunggu saya kaya raya kapan? Kalau semuanya besok mati piye, ya kan? Iya, betul. Terus kemudian satu lagi yang unik. Di Indonesia saya melihat ketika misalnya ada informasi tentang dari Orfansia untuk belajar, orang kok susah ya untuk sharing aja, cuman kirim via WhatsApp atau upload aja di sosial media. Itu ibadah loh, gitu loh. Itu juga beramal, kita beramal menyisihkan waktu untuk sharing itu, karena menurut saya sharing informasi ini biar kena ke banyak orang gitu loh. Kalau kamu dapat informasi itu terus kamu simpan sendiri, males sharing, ya kan, cuma like doang tanpa sharing, kasihan. Itu berita itu tidak nyampe ke sasaran gitu loh. Jadi beramallah juga dengan apa yang kamu bisa lakukan. Misalnya sharing, yang suka main Facebook, yang suka main Instagram atau TikTok, monggo di sharing gitu loh. Jadi jangan disimpan untuk diri sendiri kemudian nggak kepake, ya kan. Kemudian juga ya, di Indonesia banyak adik-adik juga kan yang membutuhkan, misalnya mainlah sesekali Sabtu Minggu, mainlah ke pesantren, hibur mereka gitu. Istilahnya yang bisa mendongeng, yang bisa baca puisi. Seperti saya misalnya, kalau saya di Indonesia, saya mau mengajarkan bagaimana misalnya menjadi MC cilik. Jadi si ibu guru nih nanti pas lagi ada acara bisa santai duduk manis yo gitu kan. Nonton anak-anaknya aja yang jadi MC misalnya, seperti itu. Public speaking untuk anak-anak, ya kan, mendongeng. Soalnya anak yatim itu tidak semata-mata hanya membutuhkan uang, membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang. Show that you care, kasih sayang. Karena mereka tuh nggak punya mama, nggak punya ibu, jadi kadang-kadang tidak hanya sekedar uang, mereka butuh perhatian, kasih sayang, cinta, rasa kasih dari kita semuanya gitu loh. Untuk bisa bangkit, untuk bisa kuat, karena mereka punya hope. Kita tuh beneran merhatiin mereka gitu loh. Makanya di Orfansia pun kita nggak kasih semata-mata uang bantuannya.
Kalau semuanya memang misalnya di Semarang, mumpung banyak yang mendengarkan, butuh, oh Mbak Eka, kita butuh perpustakaan, monggo, nggak apa-apa, tulis, kirim proposal ke kita, jelaskan apa yang dibutuhkan, buku, meja, kursi, pulpen, whatever yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan telaah. Setelah kita telaah, tak tukok nih, kurang baik opo. Terus kita antar, ya kan, gitu loh. Jadi sampai di tempat. Kebutuhannya apa? Sampai di tempat, gitu, untuk menghilangkan yang namanya korupsi itu tadi. Gitu. Kemudian kita jalin persaudaraan itu, kita pantau anak-anaknya bagaimana. Tidak hanya semata-mata, oke, ini uang cash, terserah mau beli apa, no. Itu bukan. Kemudian seperti kita mengadakan program belajar bahasa Inggris, kita juga pakai sistem, tidak hanya semata-mata, ayo daftar terus masuk. Ada seleksi di Jerman itu namanya, kita kirim CV atau kita kirim surat gitu kan, menyatakan kita mau sekolah. Nah, kita juga harus kirim video kan di Orfansia. Ceritalah kenapa kamu menginginkan untuk ikut belajar bahasa Inggris di Orfansia. Kemudian apa yang akan kamu berikan ketika kamu sudah bisa berbahasa Inggris misalnya. Cerita. Nah, bukan kita menilai cerita kamu kita nilai sebagai konten gitu kan, tetapi effort kamu untuk daftar, effort kamu untuk bikin video itu yang kita nilai. Karena apa, di Indonesia itu kebiasaan apa-apa disuapin. Anak-anak besok ujian, ini kisi-kisinya nilainya semuanya 100, tapi nggak nyantol di kepala, ya kan? Nah, kalau di sini, tapi yang bagus ibu gurunya kan, oh anakku pinter kabeh, gitu kan, oh, nilainya 100 semua. Tapi prakteknya mereka nggak paham. Lah kalau di Jerman atau di Eropa itu berbeda. Ujian kita akan membahas masalah ini, soalnya bukan soal seperti biasa, tapi soal nalar. Soal logika nalar yang jadi setiap anak akan punya beda jawaban gitu, dan itu diperbolehkan gitu loh. Kalau di Indonesia harus sama ya, titiknya di sini, komanya neng kene harus podo. Semuanya seragam gitu. Nah, ya betul. Yang perlu dirubah. Misalnya ada beberapa murid yang sudah mengirimkan video, isinya sama semua, ya kan, isi kontennya. Saya bilang, Bu Guru, anak-anak ini jangan pakai sistem menghafal. Jadi simple-simple seperti itu loh Mbak, yang harus kita rubah. Makanya saya senang ada Orfansia itu, karena jadi saya punya wadah untuk berbicara gitu loh. Dan yang saya ajak bicara ini kebanyakan guru-guru kan, guru-guru pesantren gitu. Jadi saya bilang, Bu, untuk bikin video jangan minta anaknya untuk menghafal gitu. Biarkan anaknya berbicara misalnya sebisanya, kalau mereka belum bisa. Kalau perkenalan pasti kan, halo my name siapa, udah bisa ya kan. Nah, untuk penjelasan yang kenapa saya mau belajar bahasa Inggris, nanti kalau saya bisa saya mau ngapain, kalau memang belum bisa bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia, tetapi saya ingin mendengar isi hati mereka. Apa keinginannya mereka, itu yang harus kita gali sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai pendidik gitu loh. Jadi bukan apa mau ibu gurunya gitu loh. Jadi biarkanlah itu nanti mereka bercerita, mereka speak up untuk untuk mengeluarkan isi hati mereka gitu. Jadi kita di sini di Eropa sangat menghargai perbedaan. Saya sama anak saya umur 4 tahun, dia tuh rajanya. Jadi kalau saya abis ini jemput dia kan, nanti kalau saya mau buka HP, saya tanya dia, Yonatan, boleh mama buka HP? Boleh mama sambil kerja? Aku ada temen, mama boleh? Oke, boleh. Tapi kalau semuanya aku sendiri, mama nggak boleh gitu. Kalau nggak boleh ya saya nggak buka. Bener-bener saya nggak buka. Kalau semuanya kemarin saya bilang, Yonatan, tahu nggak, mama nggak bawa HP loh, gitu. Karena kan saya harus, dan saya juga membiasakan tidak menunda-nunda. Jadi siapapun yang WhatsApp selalu saya bales gitu kan, segera gitu. Nah, kadang-kadang ya itu ada anak, terus kemudian kerja gitu kan, nyambi. Nah, terus saya bilang, Yonatan, suatu hari, mama hari ini nggak bawa HP. Oh iya, kok bisa mama? Baterai nentek, aku bilang gitu kan. Terus
sebenarnya baterainya entek. Dia bilang, enggak, aku mau fokus main sama kamu. Terus udah gitu, Gayanya. suatu hari dia bilang, Mama, ich bin sehr glücklich, du hast kein Handy dabei. Dia bilang, saya sangat bahagia ketika Mama nggak bawa HP. Ya. Itu buat saya, Yonatan itu guru saya. Dari situ saya langsung, oh ya Allah, saya diingatkan bahwa balik lagi seperti tema kita Kartini ya. Ibu yang seorang ibu, beliau ini menulis juga luar biasa nih, quote-nya dari Raden Ajeng Kartini, pahlawan kita, bahwa seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya dan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai ibu dalam arti yang sebenarnya. Ya. Itu buat saya merinding. Oh ya ampun gitu. Makanya hari ini saya bilang, aduh pas banget deh Mbak Santi. Saya berterima kasih kepada Up Radio mengundang saya hari ini karena sesuai dengan tema, sesuai dengan jamnya, sesuai dengan filosofinya Orvansia, sesuai dengan spirit bahwa kita wanita-wanita yang tangguh. Terutama teman-teman yang berada di luar negeri ini benar-benar wanita yang tangguh. Kalau di Indonesia tuh kita dimanjakan. Di Indonesia itu semuanya serba enak. Di sini semuanya harus bisa sendiri. Dari mulai dandan harus bisa sendiri, jaga rumah sendiri, melahirkan sendiri, bengkungan sendiri. Terus semuanya serba sendiri. Makanya kalau teman saya di Indonesia komplain sama saya, ya malu. Saya bilang, halo, emang di sini aku punya pembantu orang duwe. Semuanya dikerjain sendiri, ya kan? Gitu. Nah itu makanya yang teman-teman di luar negeri dimanapun, di Jerman, di Amerika, itu memang sudah diuji ketangguhannya. Gitu. Oke. Baik, ini ada FX Hernomo Mas Dewa ya. Mas Dewa mengucapkan selalu menginspirasi Indonesia, sukses selalu acaranya. Thank you Mas Dewa. Terima kasih Mas. Iya, ini adalah salah satu senior kita ya. Yang ada di Smart FM. Yang selalu aku recokin. Mas Dewa gitu. Kalau ada masalah, Mas. Oke, baik Eka, masih ada mimpi yang pengen Eka capai sampai titik ini? Apa itu? Ya, saya harus belajar bahasa Jerman dengan lebih baik lagi, biar saya bisa sekolah lagi. Saya ingin sekolah lagi fisioterapis, karena kalau saya bisa fisioterapis, nanti pilates saya lebih mantap. Saya bisa menyembuhkan lebih banyak orang gitu. Dan di Pilates pun juga alhamdulillah Tuhan menggiring saya kepada pekerjaan yang banyak amal ibadahnya. Saya melepaskan karir sebagai penyiar radio, kemudian sebagai public relation manager dan lain sebagainya, marketing people, marketing communication saya lepaskan. Fokus kepada Pilates karena juga Tuhan punya cerita di situ Mbak. Jadi suatu saat waktu saya mau siaran di Smart FM, saya nggak bisa bangun karena tulang punggung saya sakit banget, seperti ditusuk. Saya telepon bos saya waktu itu Mas Dedi ya, Mas Ded nggak bisa siaran aku Mas Ded, gantiin. panggil Riri. Nah itu karena skoliosis. Nah dari situ aku belajar Pilates. Sekarang alhamdulillah klien-klien yang 90% orang Jerman pada bilang, Eka, ich habe kein Rückenschmerzen mehr. Dia bilang, saya tidak punya sakit tulang punggung lagi, Eka, terima kasih. Banyak yang nulis seperti itu. Jadi saya bersyukur pekerjaan juga banyak ibadahnya, tidak hanya semata-mata mencari materi. Kemudian juga ya semoga dengan pendidikan bahasa Jerman yang lebih bagus lagi, saya bisa menambah ilmu saya, bisa sekolah lagi. Mohon doanya juga. Kemudian ya semoga bisa bikin sekolah di Indonesia, sekolah Pilates mungkin misalnya, amin. Jadi biar pada sehat, kemudian bisa saling kontribusi di Orvansia kan, karena Pilates ini memang sekolah mahal. Jadi waktu saya di Indonesia sempat training Mbak Dian Sastrowardoyo dan juga Maudy Kusnadi.
Jadi banyak artis, banyak orang yang beruang. Nah, insya Allah kita giring juga kepedulian mereka untuk bantu anak yatim di Indonesia. Iya. Eka ini networking, kemudian kekayaan yang ada dalam diri Eka, semuanya diabdikan untuk masyarakat luas. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa karena kamu mewakafkan seluruh hidupmu untuk orang lain. Saya tidak ngerti, saya harus ngomong apa ini gitu. Untuk seorang Mbak Santi, kalau udah speechless ini, wah. Saya sudah memberikan semuanya. Ya, Eka luar biasa. Apa yang ingin Eka sampaikan kepada perempuan-perempuan khususnya di Indonesia ya? Karena Eka kan orang Indonesia yang sekarang ini tinggal di Jerman dan bisa melakukan sesuatu juga untuk Indonesia. Nah, apa yang bisa dilakukan juga untuk perempuan-perempuan Indonesia? Silakan ya, Pak. Temukanlah apa yang menjadi passion, apa yang menjadi sesuatu yang membuatmu bahagia, yang membuatmu bangun setiap pagi, kemudian membuka mata, oh, I feel alive, saya merasa hidup. Misalnya cari, misalnya kalau bekerja setiap hari, aduh, ngedumel terus, apakah itu membuatmu bahagia? Tidak kan? Jadi carilah sesuatu yang membuatmu bahagia. Kemudian kembangkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apapun yang kalian suka, kita semua berbeda, tetapi kita punya tujuan yang sama. Kita wanita Indonesia, suatu saat nanti kita menjadi seorang ibu, hargailah anak-anak kita dari usia dini, karena mereka adalah human being. Kalau di Indonesia ini lagi tergelitik, apalagi di Jawa, saya ingat, Dok, dione nih wong tua kok apa nyaut terus katanya gitu kan, mana nih kue katanya gitu kan. Oke. Itu udah dari dulu dimarahin, nggak boleh speak up, kita harus nurut. Nah, mungkin jadi ini akan mengolah pada komunikasi. Utarakan bahwa Pak, Bu, maaf, saya maunya begini-gini. Jadi tetap sopan, tetapi kita harus menggali itu tadi untuk speak up, untuk berbicara, mengeluarkan isi hati kita. Kemudian kontribusilah terhadap apapun yang kamu bisa, gitu loh. Jangan menunggu kamu kaya, jangan menunggu kamu punya mobil, punya rumah untuk beramal. Karena setiap dari kita, Tuhan kasih apapun yang kita punya saat ini, itu bermanfaat, gitu loh. Misalnya kita bisa bikin baju, ajarin orang yang lain untuk bisa bikin baju, yang bikin masak, jangan hanya semata-mata masak untuk jualan. Ayo, Dek, ajak tetangga untuk mungkin hari Minggu belajar bikin kue, ya kan, berbagi. Jadi tidak hanya berpikir, mungkin pandemi ini juga kan membuat kita menjadi sangat individual, gitu kan. Karena we have to keep distance, ya kan. Oh, harus jaga jarak 1,5 meter, 2 meter. Semakin lama, semakin kalau di sini ya, semakin lama semakin jauh. Tapi hati kita harus tetap hangat, gitu. Jadi tetap berkaryalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi jangan lupa untuk saling mengasihi terhadap sesama, jangan lupa untuk itu tadi, banyak cara menuju ke Roma. Saya sudah membuktikan itu. Jadi, halo Tante yang di Jakarta, saya benar-benar pernah mengajak Tante saya keliling Eropa, tapi gaya-gaya bukan gaya travel, gitu loh. Jadi Tante bilang, waktu saya cuma 1 bulan, ajak saya ke luar negeri, ini uangnya. Ya kan? Terus tapi tante mau ke sini. Saya bilang, Tante dari Perancis ke Roma itu beda negara loh, saya bilang kayak gitu kan. Oh, tapi bentar tak cek. Oh, bisa naik kereta, bisa naik bus. Nggak apa-apa Tante ya. Yo, apa-apa, pokoknya aku melu aja katanya gitu kan. Jadi saya sudah membuktikan ternyata memang pepatah itu benar, banyak jalan menuju ke Roma. Jadi banyak jalan menuju menjadi pribadi Kartini masa kini. Karena setiap dari kita adalah Kartini. Jadi hari ini kita juga selipkan doa kepada almarhum Ibu Kartini juga, karena tanpa beliau mungkin kita hanya berkarya di dapur dan di kasur. Dengan perjuangan beliau kita punya kedudukan yang sama dengan para lelaki tangguh, kita juga tangguh, ya kan? Dan juga teman-teman yang di luar negeri, terima kasih juga atas supportnya, karena dengan support euro, support US dollar ke Indonesia kan, alhamdulillah, 1 orang aja udah bisa
satu orang yang donasi bisa bagi 10 anak yatim, ya kan, dibanding dengan satu orang berbagi di Indonesia ya cuma satu, ya kan. Karena currency rupiah ke dolar ke euro, alhamdulillah. Jadi semoga semakin banyak teman-teman yang di luar negeri juga yang care sama anak-anak Indonesia. Jadi Orfansia ini hanya menjembatani sebagai kepanjangan tangan dari mereka, karena di sini juga kalau mau beramal susah, Mbak. Nggak ada yang minta-minta, jarang gitu. Kadang aku punya makanan gitu mau kasih loh, kok orangnya nggak ada lagi di sini, pindah kemana sih? Susah banget sih gitu loh. Susah banget gitu, dan mereka memang dibantu sama pemerintah, dapat uang dari pemerintah gitu. Terus kalau semuanya mereka belum sekolah, disekolahin. Jadi kita ini misalnya kalau semuanya daftar nggak punya duit gitu, daftar aja. Nanti mau dapat kerja, dicariin kerja juga sampai dapat. Itu pedulinya pemerintah Jerman. Baik. Eka, terima kasih banyak ya, nggak terasa waktunya. Wah, ini jadi colek-colek nih. Luar biasa. Kami menghadirkan Eka Dewi Purnamasari, ini nama aslimu ya, panjang banget. Memang siapapun bisa menginspirasi orang lain, tetapi paling tidak itu yang membumi yang bisa dijangkau oleh kita semua. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki keahlian senam pilates, tapi itu menjadi sebuah peluang juga untuk beribadah, dan yang pasti adalah selalu berbagi dengan apapun yang kita punya. Itu adalah kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Eka, thank you. Salam untuk keluarga, untuk anakmu dan juga keluarga pokoknya ya. Sehat selalu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal Orfansia ini ya. Oke. Thank you. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Eka Jaster, diaspora Indonesia di Jerman, tentang inspirasi Kartini era kini. Mudah-mudahan banyak memberikan insight kepada Anda. Saya Santi Rosalia mengucapkan terima kasih juga. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.